Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, pernahkah kamu merasa hidup ini seperti menghancurkanmu berkali-kali? Mungkin hari ini kamu berdiri tapi besok runtuh. Mungkin pernah ada cinta lalu dikhianati, pernah ada harapan lalu pupus, pernah ada genggaman lalu kosong begitu saja. Saat itu dunia terasa sunyi. Orang-orang tak lagi mengerti, bahkan doa pun seakan tak terdengar jawabannya. Kamu merasa inilah titik terendah dalam hidupmu. Namun justru disitulah rahasia kehidupan bekerja. Karena pada saat semua yang kamu banggakan runtuh, yang tersisa hanyalah dirimu. Tanpa topeng, tanpa ambisi, tanpa genggaman. Dan ketika kamu sampai pada kehampaan itu, sesungguhnya kamu sedang sampai pada pintu pulang. Pulang kepada siapa? Pulang kepada Dia yang selama ini kau cari di luar tapi ternyata selalu menunggu di dalam. Maka jangan takut ketika jatuh, karena jatuh bukan berarti kalah. Jatuh adalah cara semesta menuntunmu untuk kembali. Bayangkan, ketika burung patah sayapnya, ia terpaksa berhenti terbang. Tapi di tanah itu, ia menemukan makanan yang mungkin takkan ia temukan di langit. Demikian pula dengan manusia, kadang kita harus dipatahkan agar bisa menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar terbang, yaitu pulang. Sobat Rumi, puncak spiritual bukan saat engkau kuat, melainkan ketika engkau rapuh. Bukan saat engkau dipuja, melainkan saat engkau merasa sendiri. Dan bukan saat engkau mendapatkan segalanya, melainkan saat engkau kehilangan segalanya. Karena saat semua pintu dunia tertutup, hanya satu pintu yang tersisa, pintu menujunya. Dan itulah jalan pulang. Sobat Rumi, ada sebuah rahasia besar dalam hidup yang jarang kita sadari. Manusia hanya benar-benar belajar ketika ia jatuh. Ketika kita masih berada di atas, ketika kita masih dipuji, disanjung, dan dilihat berhasil, ego kita begitu kuat. Kita merasa mampu mengendalikan segalanya. Kita merasa dunia ada di genggaman kita. Tapi justru pada saat itulah kita jauh dari kebenaran. Karena kebenaran tak pernah lahir dari kesombongan. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana tanah yang keras tidak bisa menyerap air hujan? Namun ketika tanah itu retak, ketika ia hancur dan pecah, barulah air meresap ke dalamnya. Begitu pula hati manusia. Selama ia keras, sombong, penuh dengan ambisi dan genggaman, cahaya tidak bisa masuk. Tapi begitu ia pecah, rapuh dan jatuh, barulah cahaya itu menyelinap, lalu menghidupkan kembali. Inilah mengapa para sufi, para pencari jalan Tuhan, justru tidak menghindari jatuh. Mereka menganggapnya sebagai anugerah. Rumi pernah menuliskan, jangan bersedih karena patah hati, karena dari retakan itulah cahaya masuk. Patah hati, kehilangan, kegagalan, semua itu bukan hukuman. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk pulang. Coba ingat kembali saat kamu berada di titik terendah hidupmu. Mungkin kamu pernah ditinggalkan seseorang yang kamu cintai. Mungkin kamu pernah kehilangan pekerjaan ketika semua terasa hancur. Mungkin kamu pernah berdoa tanpa jawaban, hingga akhirnya hanya bisa menangis dalam diam. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah kamu berhenti di sana? Atau justru dari kejatuhan itu kamu menemukan kekuatan yang tak pernah kamu kenal sebelumnya? Karena begitulah cara kehidupan mengajari kita. Kejatuhan adalah sekolah, dan kepedihan adalah gurunya. Bayangkan seorang anak kecil yang baru belajar berjalan. Ia akan jatuh, terjatuh, dan jatuh lagi. Tetapi tanpa jatuh, ia tidak pernah bisa berjalan. Begitu pula manusia dewasa. Kita belajar dengan cara jatuh, kita mendewasa dengan cara gagal, dan kita pulang dengan cara kehilangan. Di titik inilah, manusia berhenti melawan. Ia berhenti berkata, "Aku bisa sendiri." Ia mulai berbisik lirih, "Aku tidak mampu ya Tuhan, aku butuh Engkau." Dan bisikan itulah doa paling tulus, doa yang lahir dari kehancuran, bukan dari kesombongan. Maka jangan takut ketika kamu jatuh, jangan takut saat dunia terasa runtuh, karena sesungguhnya saat itu kamu sedang diarahkan, bukan untuk berhenti, bukan untuk menyerah, tetapi untuk kembali pada kesadaran bahwa hidup ini fana, kembali pada rasa bahwa kebahagiaan sejati bukan pada harta, bukan pada cinta manusia, bukan pada pujian,
melainkan pada kedekatan dengannya. Dan kembali pada kenyataan bahwa puncak spiritual bukanlah di atas gunung kesuksesan, melainkan di dasar lembah keterpurukan. Sahabat Rumi, ingatlah ini baik-baik, jatuh bukan akhir, jatuh hanyalah pintu. Dan setiap pintu yang menutup dunia, sesungguhnya sedang membukakan jalan pulang kepada Tuhanmu. Sahabat Rumi, hidup selalu menyimpan paradoks. Seringkali, ketika seseorang merasa berada di puncak, sejatinya ia sedang jauh dari puncak spiritual. Sebaliknya, saat seseorang jatuh ke titik terendah, disitulah sebuah pintu tak terlihat mulai terbuka. Kesedihan, kehilangan, kegagalan, semua itu adalah bahasa halus yang digunakan kehidupan untuk berbicara. Luka bukan sekadar perih, melainkan undangan untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam dan bertanya, apa arti semua ini? Di momen seperti itu, kesadaran seringkali lahir. Kesadaran bahwa segala sesuatu yang dikejar tidak pernah benar-benar abadi. Kesadaran bahwa setiap genggaman suatu hari akan lepas. Dan kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa direbut oleh waktu, harta, atau manusia manapun. Tangisan yang keluar dari hati yang hancur sesungguhnya adalah doa paling jernih. Kesunyian di tengah keputusasaan sesungguhnya adalah ruang di mana cahaya turun dengan lembut. Keterpurukan bukan sekadar kegelapan, melainkan rahim tempat lahirnya cahaya baru. Laksana benih yang harus terkubur dalam tanah sebelum tumbuh menjadi pohon, jiwa pun perlu dikubur dalam kegelapan jatuh, agar bisa menumbuhkan akar dan menjulang menuju cahaya. Tidak ada benih yang langsung menjadi bunga, tidak ada jiwa yang langsung mengenal kebenaran tanpa lebih dulu diremukkan oleh kehidupan. Puncak spiritual sejati bukanlah saat berada di atas segalanya, melainkan saat semua yang dimiliki runtuh, hingga yang tersisa hanyalah kebergantungan padanya. Inilah titik di mana hati berhenti berlari, berhenti mengejar, berhenti melawan arus. Titik di mana jiwa menyerah bukan karena kalah, tetapi karena akhirnya menemukan rumah, dan rumah itu bukan tempat di luar, melainkan ruang terdalam di dalam diri. Tempat perjumpaan dengan sang pemilik kehidupan. Jatuh ternyata bukan musibah, melainkan jalan pulang. Kehilangan ternyata bukan akhir, melainkan awal. Air mata ternyata bukan kelemahan, melainkan jembatan menuju kekuatan. Setiap perjalanan jiwa selalu menyimpan rahasia. Ada masa terang, ada pula masa gelap. Ada saat penuh tawa, ada pula saat berbalut air mata. Namun seringkali yang paling mengubah bukanlah momen-momen bahagia, melainkan masa tergelap yang membuat hati benar-benar hancur. Di titik terendah itulah tabir keangkuhan runtuh. Ambisi yang dulu dipeluk erat perlahan meleleh. Nama, harta, cinta, semua kehilangan cahayanya. Yang tersisa hanyalah kekosongan. Dan justru dalam kekosongan itulah makna sejati mulai berbisik. Seakan kehidupan berkata, berhentilah menggenggam yang sementara, karena semua akan pergi, yang abadi hanyalah Dia. Inilah alasan mengapa keterpurukan bukan musuh, melainkan guru. Ia mengajarkan kerendahan hati, yang tak pernah diajarkan oleh kejayaan. Ia mengajarkan keikhlasan, yang tak pernah lahir dari kemenangan. Ia mengajarkan keheningan, yang tak pernah datang di tengah sorak-sorai. Kehidupan seringkali tampak kejam, tetapi di balik itu ia bekerja dengan penuh kasih. Saat seseorang kehilangan, sebenarnya ia sedang disucikan dari segala ketergantungan. Saat seseorang gagal, sebenarnya ia sedang dipanggil untuk mengenal bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi daripada usaha diri. Seperti malam yang tampak kelam, tetapi justru menyembunyikan bintang-bintang, begitu pula kejatuhan. Dari luar tampak gelap, tetapi di dalamnya penuh kilau cahaya yang hanya bisa dilihat oleh hati yang tenang. Makna jatuh bukanlah tentang hancur. Makna jatuh adalah tentang menemukan dasar yang sejati. Sebab ketika segalanya runtuh, jiwa tak punya tempat lain untuk berpijak kecuali pada fondasi paling hakiki, padanya. Bukankah sungai hanya bisa mengalir menuju laut setelah menuruni lembah terdalam? Bukankah pohon hanya bisa mengakar kuat setelah bijinya terkubur dalam tanah? Bukankah manusia pun demikian? Hanya setelah terbenam dalam kesedihan terdalam,
ia dapat menemukan kebijaksanaan tertinggi. Banyak orang mengira bahwa puncak spiritual adalah cahaya yang menyinari dari atas. Namun sesungguhnya, cahaya itu justru lahir dari kegelapan di bawah. Puncak spiritual bukanlah mahkota di kepala, melainkan kerendahan hati yang lahir dari hati yang pernah diremukkan. Ketika dunia mencabut semua yang pernah dimiliki, jiwa belajar bahwa yang sejati tidak pernah bisa hilang. Ketika cinta manusia meninggalkan, hati belajar bahwa ada cinta yang tak pernah pergi. Ketika ambisi gagal terwujud, ruh belajar bahwa rencana ilahi selalu lebih indah daripada rencana diri. Pada akhirnya, kejatuhan tidak lain adalah jalan pulang. Pulang pada kesadaran bahwa dunia hanyalah singgah. Pulang pada rasa bahwa segala pencarian sebenarnya bermuara pada satu sumber. Pulang pada keheningan di mana jiwa bisa berbisik, inilah rumah. Sobat Rumi, setiap jiwa datang ke dunia ini membawa satu wadah, satu sarana yang disebut tubuh. Tubuh ibarat perahu yang menyeberangkan dari satu tepian ke tepian lain. Ia tumbuh, ia menua, ia rapuh, lalu suatu saat akan hancur kembali menjadi tanah. Namun jiwa bukanlah tubuh. Kesadaran yang melihat, yang merasakan, yang memahami, bukanlah sekadar daging dan tulang. Tubuh adalah pakaian sementara yang dipinjamkan agar perjalanan bisa berlangsung. Jiwa adalah penunggang, tubuh adalah tunggangan. Ketika masih melekat pada tubuh, manusia seringkali lupa siapa dirinya. Tubuh lapar maka dikira diri ini lapar. Tubuh sakit maka dikira diri ini hanyalah sakit. Tubuh indah, tubuh kuat, tubuh dihormati, semuanya melekat pada rasa aku. Padahal sejatinya, tubuh hanyalah wadah. Kesadaran sejati lahir ketika tabir ini disingkap. Saat jiwa menyadari, aku bukan tubuh ini, aku adalah kesadaran yang menyaksikan tubuh ini. Inilah makna pulang, pulang dari keterikatan pada jasad yang sementara, menuju pemahaman bahwa hakikat diri jauh lebih luas daripada sekadar fisik, seperti seorang musafir yang menunggang kuda. Jika kudanya berhenti, ia pun berhenti. Jika kudanya sakit, ia pun terhenti. Tetapi musafir itu bukanlah kuda, ia adalah penempuh jalan. Begitu pula manusia. Tubuh hanyalah kendaraan, jiwa adalah penempuh jalan. Kesadaran ini yang membuat jatuh menjadi berharga. Karena ketika tubuh jatuh, ketika dunia menolak, ketika segalanya runtuh, jiwa dipaksa untuk menoleh ke dalam. Dari sanalah lahir pemahaman. Tidak ada yang abadi pada tubuh, tidak ada yang kekal pada dunia. Yang abadi hanyalah jiwa yang selalu terhubung dengan sang sumber. Pulang berarti kembali mengingat siapa diri sebenarnya. Bahwa manusia bukan sekadar nama, jabatan atau rupa, bahwa semua identitas yang menempel akan ditanggalkan ketika perjalanan berakhir, dan yang tersisa hanyalah jiwa yang berdiri di hadapannya, telanjang tanpa topeng dunia. Kesadaran ini membebaskan, tidak lagi takut kehilangan, karena yang hilang hanyalah sementara, tidak lagi sombong, karena yang dibanggakan hanyalah pinjaman, tidak lagi terikat, karena yang sejati selalu ada di dalam. Tubuh hanyalah kendaraan, dan setiap kendaraan pasti berhenti pada waktunya. Namun perjalanan jiwa tak pernah berhenti, sebab ia selalu pulang pada sang pemilik kehidupan. Pada akhirnya, seluruh perjalanan hidup hanyalah satu arah, jalan pulang. Pulang bukan sekadar kembali ke rumah yang berupa dinding dan atap, tetapi pulang ke kesadaran terdalam bahwa jiwa tidak pernah sendirian. Pulang ke pangkuan sang pemilik kehidupan yang sejak awal sudah menunggu dengan sabar. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap kejatuhan, semua adalah tanda penunjuk jalan. Semua adalah cahaya kecil yang mengarahkan langkah agar jiwa tidak tersesat terlalu jauh. Bahkan air mata pun bukanlah kelemahan, melainkan kunci yang membuka pintu pulang. Hidup sejatinya hanyalah persinggahan, tubuh hanyalah kendaraan, kekayaan, cinta, nama besar, semuanya hanyalah penumpang sementara. Pada akhirnya, yang akan tersisa hanyalah jiwa dan sang pemiliknya. Maka ketika segalanya runtuh, janganlah berputus asa. Justru itulah saatnya berterima kasih, karena runtuhnya dunia berarti terbukanya jalan pulang. Dan jalan pulang selalu ada, selalu terbuka, selalu menunggu. Kapanpun jiwa siap untuk kembali. Jika hati merasa tersentuh oleh pesan ini, tinggalkan jejak sederhana di kolom komentar dengan menuliskan, "Aku ingin pulang,
Karena setiap kata yang lahir dari hati bisa menjadi doa yang membimbing jiwa kembali pada rumah sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.